Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel gua Kang Kokan. Jadi kali ini channel gua mau ngebahas tentang 1 tahun menjadi gokar ataupun driver online ya. Bentar ya. Biasa guys. Orderan. Tapi belum ada yang cocok. Jadi pengalaman ini versi gue sendiri ya, dan apa yang gue alamin, gue mau perbandingin dulu gue kerja di pabrik sama gue kerja di jalan. Bisa mengais rezeki di jalan dengan bosnya Tuhan. Bosnya yang maha kuasa ya. Karena kan kalau kita di jalan mah bosnya ya Allah, usahanya ya dari kita sendiri. Jadi ada, gua mau ngomongin plus minusnya aja ya. Kalau kerja di pabrik itu kita udah ada namanya prosedur kerja kita harus kayak gimana, dan job kita ya tuh di pekerjaan tuh udah ada. Tapi kalau di jalan itu ya paling kalau di jalan, kalau jadi driver online ya harus rajin, harus ramah sama customer dan segala macemnya. Pokoknya ya bersikap baik aja setiap customer yang kita temui. Jadi gue mau ngomongin plusnya dulu ya. Plusnya menjadi gokar, apa jadi driver online. Yang pertama, yang satu itu yang tadi gue omongin, bos kita Tuhan. Nggak ada yang ngomel-ngomelin kita. Ya ada sih customer ya yang ngomelin customer, tapi gue selama ini customer ngomel ya bisa dibilang 90% tuh nggak ada sama sekali. 10% ya paling marah-marah pun nggak sampai ngatain, paling diem terus mukanya cemberut. Ya pokoknya begitu dah. Ya kalian tahu sendiri kalau kalian lagi kesel sama orang. Tapi enaknya itu kalau kerja di taksi online ataupun driver online itu, ya kita ngerasain itu cuma palingnya setengah jam atau sejam gitu ya kan. Tergantung dia naiknya jauhnya seberapa. Tapi selama gue jadi taksi online ini, gue jarang banget nemuin yang kayak gitu. Alhamdulillah customer gue baik-baik semua, nggak ada yang rese banget. Jadi masih terkendali. Kalau kita di PT, jadi gini nih. Jadi kalau kita di PT, kita udah baik aja pasti ada yang salahnya. 1 ada bosnya, 2 ada wakilnya, 3 ada yang disayang bos, 4 banyak teman yang bermuka 2. Gimana ya? Ini mah fair-fairan aja ya. Kalian pun bisa ngerasain sendiri lah. Mungkin kalau kalian yang menyaksikan video gue ini, kalian kerja udah nyaman, terus teman-teman kalian tuh sefrekuensi dan mempunyai solidaritas tinggi sama antar pertemanan ya, bukan sama bos. Kalau sama bos beda lagi, kecuali bosnya baik, bisa menelaah mana omongan yang benar, mana yang salah tuh. Terus apalagi ya, nggak ada potongan. Kalau di Gokar ya ada sih potongan 70-30. Jadi ibaratnya ya kalau kita kerja di PT itu kan ada potong-potongan yang nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba harusnya kita gaji segini, kita udah lembur segitu. Aduh, tar dulu, bentar. Sorry, tadi ada motor yang jatuh di depan gua, jadi pengen gua tolongin. Tapi alhamdulillah sih cuma jatuh biasa doang. Oke, lanjut. Ya karena potongan itu. Padahal kita udah
kita udah berekspektasi nih, sebelumnya kan kita udah lembur segala macam, kita udah tahu nih potong-potongan, dan tiba-tiba pas saat kita udah mau nerima gajian dan ada potong-potongan yang lain, kan ngeselin ya. Sedangkan kalau di online itu potongannya udah jelas, karena pembagian hasil dari 70 ke 30. Kalau di Gokar, kalau di Maxim itu 13 banding berapa ya, pokoknya potongannya cuma 13% kalau di Maxim. Kalau di Gokar ataupun di Gojek kalau nggak salah 30%. Jadi itu udah jelas. Jadi bentuk penghasilan kita di driver online ini banyak atau enggaknya tergantung dari kita, karena dilihat dari rajin kita, dari kemauan kita mau naik, mau itu kalian mau pakai sistem jarak jauh ataupun sistem main point segala macemnya ya. Jadi begitu dah, menurut gua banyak banget ya pengalaman gua di driver online ini. Ya ada sama aja sih, mau kerja dimanapun ada plus minusnya, tapi buat gua sepengalaman gua pun pernah ditawarin kerja lagi ya, buat kerja di suatu PT ataupun kantor lah gitu lah ya, sama teman-teman gua. Tapi karena gua udah kebiasaan begini, kebiasaan gini tuh maksudnya bukan leha-leho, maksudnya udah nyaman dengan profesi yang ngalir aja lah. Rezeki gua Allah yang ngatur, dan kalau gua mau dapat banyak ya gua harus lebih giat. Kalau nggak giat ya dapetnya secukupnya. Terus apa lagi ya yang enak jadi, nah kalau di Gokar atau di taksi online itu kita bisa langsung dapat duit cash. Tapi warning buat kalian kalau kalian nggak bisa megang duit ya. Jadi megang berapapun kalian habis, itu warning banget. Jadi ya seenggak-enggaknya kalian harus bisa menelaah, punya simpenan lah. Apalagi kalian yang udah berkeluarga, dikit kalian harus banyak-banyak bisa-bisa banget buat nabung. Jangan celilitan petakilan lah matanya, mau ini beli. Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa. Dan kalau kalian itu yang bikin senang terus bikin kalian giat kerja itu ya nggak apa-apa. Jadi intinya tergantung dari kalian kalau di driver online ini ya. Ada ini aja lah, nengok mulu. Jadi gimana kalian yang udah jadi driver online, bagian kisah kalian tulis di kolom komentar. Keluh kesah kalian selama jadi driver online itu apa, yang paling ngeselin itu apa. Oh iya, gue ada pengalaman juga nih, gue berbagi pengalaman nih. Mungkin kalian semua yang jadi driver online itu pasti ngalamin ini. Jadi orang ini nggak semuanya ya, ini yang pernah gue temuin aja. Jadi orang yang bener-bener yang kelihatannya rumahnya mewah segala macem itu, kalau ngasih duit ngasih duit misalkan argonya tuh 38.500, itu tadi banget nih 38.500. Kalau kayak orang-orang kayak gua terus mohon maaf yang bangunan kerjanya bangunan, jadi jadi tukang lah di pembangunan gitu, justru dia tuh pasti ngasih 50.000. Ini jujur-jujuran aja ya. Tapi kalau kita ketemu yang punya mobil segala macem, malah ngasihnya tuh, bang ada 1.500 gak, terus saya kasih 10.000. Ya kalau nggak salah gitu ya, 15.000. Jadi ngeluarinnya tuh pas banget. Mungkin ya itu cara dia berhemat ya. Gue nggak menyalahkan, cuma ini kan buat berbagi pengalaman aja.
Apa kalian semua sama? Jadi itu aja yang mau gue sampein. Kalau kesah gue jadi gokar ataupun taksi online, taksol. Dan sekarang gue lagi ada di Depok, di flyover UI, Universitas Indonesia. Itu aja yang bisa gue bagiin. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik, tulis di kolom komentar. Nanti kita komen-komenan lucu-lucu, oke? Oke, pokoknya jangan pada baper ya. Ini kan gue kan cuma berbagi aja, kan apa yang gue alamin gitu ya kan. Oke, salam dari gue, salam santai rock and roll. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan berhenti memohon.